Halo Pak Depan. Saya menemukan bukti penting, Pak. Hah? Ada rekaman video yang bisa mengungkapkan siapa pelaku sabotase yang menyebabkan Pak Devan kecelakaan waktu itu, Pak. Bapak tuh lah, Pak. Pokoknya Alia, kalau sampai kamu nggak ngelunasin uang yang 90 juta itu, Bapak akan bongkar rahasia kamu ke keluarga Mas Devan. Kalau Pak Fuad sampai membocorkan soal pernikahan kontrak saya dan Alia, atau berani-berani memeras Alia lagi, saya akan serahin barang bukti video ini ke polisi. Dan saya jamin, Pak, dengan barang bukti video ini, Bapak akan mendekam untuk waktu yang sangat lama di penjara. Kalian nggak lupa kan? Kalau gue masih megang dokumen ini. Ya, halo Reno. Kamu di mana? Saya minta maaf, Pak. Saya terlambat, Pak. Tapi saya udah perjalanan nih, Pak, ke outbound. Oh ya, Pak. Untuk masalah kontrak pernikahan Pak Devan dan Bu Alia, sudah saya amankan, Pak. Cakra sudah tidak bisa lagi mengakses semua filenya, Pak. Alhamdulillah. Makasih ya, Reno. Iya dah, kamu menyusul aja ke sini. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Baik, Pak. Pasti kalian nggak nyangka kalau bukti kebohongan kalian tuh masih ada. Kurang ajar, Cakra. Kalau dia mengoceh di sini, bahaya kalau ada yang dengar. Pak Cakra, kita bicara di ruangan saya ya. Kamu duluan aja, biar aku yang bawa Cakra. Kita harus komit. Ikut aku. Silakan duduk, Cak. Lo tuh ngapain sih, Devan? Lo udah suruh orang menyusup ke rumah gue. Gue tahu lo suruh orang masuk ke dalam kamar gue kan? Buat nyuri dokumen. Hapus semua data pribadi gue. Tapi lo pikir gue sebodoh itu ya? Gue tuh masih simpan salinan kontrak kalian di suatu tempat yang nggak mungkin kalian bisa temuin. Gue juga heran banget sama lo, Devan. Lo sampai sekarang masih nekat belum urus perceraian lo sama Ali. Gue udah ngasih lo waktu, Devan. Tapi sekarang udah lewat batas waktu yang gue kasih ke lo. Lo nggak takut ya? Gue kasih tahu semua orang soal rahasia kalian. Lo nggak takut gue bocorin ke bokap lo?
Semuanya bisa dibicarain, Cak. Tolong atuh. Kamu jangan bikin masalah. Aku yang bikin masalah. Aku. Yang selama ini bikin masalah tuh Devan, Alia. Devan udah pengaruhin kamu, dia udah manfaatin kamu, Alia. Aku nggak terima kalau dia udah ngerendahin kamu selama ini. Cak, tolong pelanin suara kamu. Alia, kamu tahu nggak kenapa aku lakuin ini, Alia? Karena aku tuh peduli sama kamu, Al. Dan aku juga udah ngasih kalian waktu. Tapi kalian masih nggak mau ngikutin permintaan aku. Tetep, jadi aku yang salah. Aku yang udah bikin masalah, Alia. Sekarang aku nggak punya pilihan lain. Pak Baldi ada di ruangannya, kan? Aku akan bongkar semua rahasia kalian berdua. Ke mertua palsu lo itu. Cakra! Cak! Lu nggak boleh ngasih tau bokap gue. Siapa bilang? Jangan pernah lagi lu sentuh gue, Devan. Ngerti lo? Cakra! Devan, udah. Cak, aku mohon, Cak. Tolong kamu jangan lakuin itu, Cak. Kalau sampai kamu ngomong sama Papa Baldi sakitnya akan kumat, jantungnya nggak akan kuat. Kalian ini lucu banget ya. Kalian bilang kalian masih peduli sama kesehatannya Pak Baldi. Tapi kalian sendiri yang udah mulai sandiwara nikah kontrak ini. Cak, aku sama Devan itu nggak maksud buat... Aku nggak peduli apapun itu, Alia. Aku datang ke sini itu bukan buat tawar-menawar. Keputusan aku udah final, Alia. Aku udah kasih kalian waktu ya. Aku udah cukup baik kok selama ini. Lu maunya apa sih? Lo nggak denger gue, Devan ya? Gue bilang keputusan gue udah final. Dan sekarang, gue akan bongkar semua rahasia yang lo udah simpan dari bokap lo sendiri. Karena lo belum pisah dari Alia. Gue akan kasih tahu bokap lo. Iya. Oke. Kalau itu emang keputusan lo, gak apa-apa. Silahkan. Tapi sebelum lo keluar dari ruangan ini dan mulai ancam-ancam lagi, lo coba lihat ini dulu. Dari mana lo dapat video ini? Sekarang semuanya udah ada bukti. Aku kecewa sama kamu. Lo ngerekam gue ya, Devan? Kebenaran menemukan jalannya sendiri. Omong kosong lo, Devan! Reno. Kenapa, Ren? Halo Pak Devan. Saya sudah kirim tautan drive ke Bapak. Isinya rekaman video, Pak. Dari dashcam mobil yang tidak sengaja merekam aksi sabotase Cakra, Pak. Bapak bisa lihat langsung, Pak. Oke, saya langsung cek. Makasih ya. Reno kirimin link video bukti sabotase Cakra di Wahana Workland. Coba lihat Pak Reno dapat video ini dari mana? Dia dapatnya dari dashcam mobil pickup yang ada di lokasi kejadian. Coba lihat. Jadi ternyata benar. Cakra pelakunya. Dia benar-benar tega ngelakuin itu. Jadi sekarang lu maunya apa? Lu tetap masih mau ngancam-ngancam gue sama Alia? Lu tetap masih mau ngasih tahu bokap gue soal pernikahan kontrak gue sama Alia? Iya. Kalau itu memang keputusan lo, silakan.
Pintunya di sini. Tapi ingat ya, begitu lo buka mulut lo, gue akan langsung serahin video itu ke polisi. Dan lo tahu akibatnya apa? Bukan cuma hidup lo yang akan hancur, tapi perusahaan dari bokap lo juga akan kena imbasnya. Lo ngancam gua sekarang. Lo baru nyadar ya? Dan asal lo tahu ya, tindakan lo itu mensabotase alat panjat. Itu bukan pelanggaran ringan. Itu percobaan pembunuhan. Lo nggak bisa lakuin itu, Devan. Lo nggak bisa lakuin itu. Gue bisa, dan gue akan lakuin. Karena tindakan lo udah kelewat batas. Lo berhenti nggak? Devan! Lo ngapain? Hei! Anggap aja dokumen ini nggak pernah ada. Demi kebaikan lo sendiri. Kecuali lo udah bosen tinggal di rumah lo sendiri. Dan lo mau cobain suasana baru di penjara. Udah, Teteh pulang aja. Teteh pasti capek habis nemenin Nisa di rumah sakit. Biar Teteh istirahat di apartemen. Ya udah tuh, Teteh pulang ya. Kalau ada apa-apa, kabarin sama Teteh. Ya, ya Teh. Makasih ya Teh. Udah rawat Nisa. Udah sayang Nisa sepenuh hati. Aduh, kenapa ya? Kenapa Nisa bisa setulus ini? Enggak. Aku nggak boleh kebawa perasaan. Ingat tujuan aku. Nisa cuman aku manfaatin untuk kepentingan aku. Nggak lebih. Teteh cabut rambut Nisa ya? Ah, cabut? Enggak. Oh ini. Apa? Nyangkut di cincin Teteh. Punten ya. Nggak apa-apa Teh. Mana sakit nggak? Sini. Nyong. Wah, sengloh. Ya nggak apa-apa. Ya udah ini. Aduh, tasnya awas berat. Teh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sehat ya. Kamu tahu kan, Cak? Apa kecewanya aku sekarang? Kenapa kamu bisa-bisa yang ngelakuin semua itu? Kenapa kamu tega ngejahatin Devan? Dan yang udah kamu lakuin itu adalah tindak kriminal, Cak. Karena dia emang pantas mendapatkan itu, Alia. Ini bentuk balasan aku. Karena dia udah ngerendahin kamu. Devan itu nggak pantas buat dapetin kamu, Alia. Devan. Ingat Devan, ini kantor, bukan tempat berantem. Jangan berantem. Alia, dia harus dikasih pelajaran. Sini lo. Devan udah. Devan jangan. Devan. Lo pikir gue bakal diem aja ngeliat perlakuan lo ke Alia? Soal kontrak pernikahan ini, gue gak akan pernah diem, Devan. Gue gak akan pernah diem. Devan nanti didengar sama semua karyawan kamu. Udah, Devan. Devan udah. Devan. Devan.
sama Devan. Lo pikir gue bakal diam? Gue gak akan diam, Devan. Bawa dia pergi dari sini. Dan pastikan dia tidak pernah menginjakkan kakinya di sini lagi. Awas lu, Devan. Gue habisin lo. Gue pergi. Devan, Pergi lo. Devan, Nisa udah lah. Aku didengar sama semua orang. Aku udah kecewa sama kamu. Kenapa bisa kayak tadi sih? Kenapa kamu malah emosi? Emangnya harus kalah, Papa? Dikit lagi ya. Terus. Pak, jadi pesen nggak? Dari tadi duduk doang. Nanti ya tukang, masih kenyang. Dikit lagi. Ayo. Yes! Panglaris. Gue panglaris, Fuad. Ah, pecah juga telur gue jadinya, ya kan? Gue menang, Fuad. Gue menang. Hah? Jangan ngomong doang atuh, menang. Pinjemin saya 5 juta ya. Biar saya bisa main lagi atuh. Kirain duit 5 juta itu kecil, ah? Gede itu jumlahnya. Lu ntar giliran gua tagih, lu malah ngilang. Jangan ngeremehin saya. Asal kamu tahu, anak perempuan saya menikah sama orang kaya, benghar, banyak duit. Jadi nggak usah khawatir. Pasti saya bayar utangnya. Hah. Ayo tuh. Sumpah lo. Serius mau bayar? Ya beneran atuh. Masa bohongan? Ayo tuh. Lu minjem sama gue 5 juta, lu balikinnya 10 juta, berarti 2 kali lipat ya? Ya, saya janji kalau saya menang, saya bayar 2 kali lipat. Ya kalau kalah pun saya bayar 2 kali lipat. Ya. Gue pegang omongan lu ya. Gue bakal transfer sama lu 5 juta, dan lu balikin sama gue 10 juta. Awas lu kalau mungkir janji. Kalau lu mungkir janji, gue sumpahin nih mulut lu bisulan semua. Gimana? Jangan sumpahin mulut aja. Sumpahin muka saya, depan belakang, samping kanan, samping kiri, atas bawah. Bisulan semua. Pasti saya bayar atuh. Oke, gue transfer ya. Tunggu bentar. Tuh, coba cek, udah masuk belum? Hah? Beneran? Coba dicek. Kirain gua bercanda. Wah, mantap. Bisa main lagi. Nuhunnya. Nuhun. Sakit juga habis ajar si Cakra. Kayaknya Alia masih marah nih sama aku. Gara-gara aku pukulin Cakra. Alia, jangan marah dong. Setidaknya kan sekarang kita bisa menganggap bahwa ancaman dari Cakra udah selesai. Karena, ya, menurut aku ya, video bukti sabotase itu cukup untuk membungkam dia. Jadi, ya, sisi positifnya, sekarang kita bisa menganggap masalah Cakra ini selesai. Ya kan? Alia kenapa sih masih dingin gitu sama aku? Alia? 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 Alia?
Aku kan lagi ngomong sama kamu. Kamu kok main pergi gitu aja sih, nggak bilang apa-apa? Alia. Alia, kamu kok diem aja sih? Kamu marah ya sama aku ya? Alia. Aku mau bikin kopi. Alia, kamu kok diem aja sih? Kamu marah ya sama aku ya? Alia. Aku mau bikin kopi. Apa Alia segitu marah sama aku karena aku pukul Cakra? Apa dia masih segitu pedulinya sama Cakra? Perasaan aku teh jadi campur aduk kayak gini. Tiap kali ngelihat Devan dan Cakra ketemu, pasti mereka berantem. Kenapa sih Devan teh selalu menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar? Apa Devan teh lupa tangannya masih sakit dan digips? Aku teh tadi lihat Cakra belum sepenuhnya ngelawan Devan. Apa mungkin karena dia ngelihat tangan Devan masih cedera? Kalau tadi Cakra mau, bisa aja dia ngajar Devan sampai terluka lebih parah. Tapi kenyataannya enggak. Devan, kenapa sih kamu teh nggak mau ngerti? Kalau aku tuh khawatir kalau sampai kamu kenapa-napa lagi. Makanya aku teh marah. Aku juga mau dong dibikinin kopi. Bikin aja sendiri. Ternyata Alia benar-benar marah sama aku. Ya, tapi kan tangan aku masih digips, jadi susah bikin kopi pakai satu tangan. Nonjok Cakra aja bisa, masa bikin kopi nggak bisa? Yes, ya, iya. Ya. Kok mah ya teh? Zong lagi? Hah? Zong gimana? Terus duit lu gimana? Ya, kamu sih kepoin saya, makanya saya kalah. Oh, kemah ya teh? Kok malah nyalain orang sih, ha? Muke lu abstrak atau enggak, ha? Pokoknya gue gak mau tahu. Lu minjam duit gue 5 juta, lu kudu balikin sama gue 10 juta, ya?
Awas lu nggak balikin lo. Ya, saya tahu. Nggak usah khawatir, Ratu. Nanti saya bayar utang-utangnya. Aduh, bayar 10 juta. Uang dari mana buat bayar utang segitu gedenya? Mana Alia sudah nggak bisa ditekan lagi. Saya ada ide. Kalau saya teh nggak bisa dapet duit dari Alia, mungkin saya teh bisa dapet dari mertuanya. Hehe. Kunci motor. Lu mau ngapain? Kunci motor atau pinjam sebentar. Motor mana? Ya lu mau kemana ya? Sebentar. Tunggu di sini. Pinjam sebentar. Jangan lama-lama, gue mau pulang nih. Iya. Tunggu sininya. Jangan kemana-mana. Ntar hilang lagi. Awas lu, motor gue jangan digade ya. Lo coba lihat ini dulu. Gue gagal. Kenapa kamu bisa-bisa yang ngelakuin semua itu? Kenapa kamu tega ngejahatin Devan? Dan yang udah kamu lakuin itu adalah tindak kriminal, Cak. Gue gagal. Gue gak terima. Gue gak bisa lagi manfaatin rahasia Alia sama Devan untuk bikin mereka pisah. Ya! Gue gagal. Gue udah gak guna lagi. Gue kehilangan Alia. Apa? Aku teh jadi nggak percaya sama Cakra. Dia bisa aja berbuat nekat lagi. Atau bahkan mungkin lebih nekat. Jangan sampai kali ini teh Devan benar-benar celaka ya Allah. Dan ini gara-gara aku nolak Cakra. Enggak, itu nggak boleh terjadi. Aku harus ngomong sama Cakra. Siapa tahu Cakra masih mau dengerin aku. Aku mau bicara sama kamu, Cakra. Kita bisa kan ketemu di Rona Cafe di depan taman kota. Aku tunggu kamu ya. Aku mau bicara sama kamu, Cakra. Kita bisa kan ketemu di Rona Cafe di depan taman kota. Aku tunggu kamu ya. Lebih baik aku jalan sekarang. Alia. Kamu kemana? Pas Aku mau pergi, mau ketemu sama Cakra. Tunggu. Apa lagi? Ngapain Alia pakai mau ketemu Cakra lagi? Apa Alia masih mikirin Cakra? Khawatir sama keadaan Cakra karena habis berantem sama aku. Segitu pedulikah Alia sama Cakra? Ngapain juga aku marah ya?
kan haknya Alia. Oke, aku harus tenang. Nggak boleh kebawa emosi. Apa sih? Aku ikut ya. Ikut? Nggak boleh. Ngapain kamu tak ikut? Ntar kalau kamu ikut, yang ada berantem lagi, pukul-pukulan lagi, tonjok-tonjokan lagi, copot lama-lama itu tangannya. Enggak. Kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak bakal pukul Cakra lagi dan nggak akan ada berantem lagi. Aku janji. Masa? Iya, aku janji. Aku sebenarnya cuma khawatir aja kalau kamu pergi sendirian. Jadi lebih baik kalau aku ikut. Beneran nih, janji. Iya, janji. Awas ya kalau sampai berantem lagi. Aku nggak mau kejadian tadi keulang. Ya udah, kamu boleh ikut. Tapi ada syaratnya. Kamu tunggu di parkiran, di dalam mobil. Gak boleh turun. Ya, Kamu gak boleh ikut campur. ya, tapi kalau aku cuma diam di mobil, gimana aku bisa lindungin kamu? Pilihannya cuma 2. 1, ikut tapi tunggu di mobil. 2, lebih baik gak usah ikut sama sekali. Oke, lama jawabnya. Oke. Aku setuju. Aku diam di mobil. Oke. Boleh ikut. Makasih. Pokoknya teh kumaha caranya saya kudu bisa sampein informasi yang mama mertua Alia pengen, sebab ini teh bakal jadi ladang duit. Dijamin si tante rambut jagung bakalan keluar duitnya buat informasi spektakuler yang didapat. Lumayan pisan atuh buat bayar hutang. Kan capek juga dikejar-kejar hutang mulu. Ini motor dari tadi ngikutin aku terus. Jangan-jangan ini motor begal lagi. Hah, serem banget sih siang-siang gini ada begal. Nggak bisa. Aku harus kabur nih. Aku nggak mau jadi korban begal. Dia buntutin aku, soalnya motornya berhenti juga. Aduh, gimana ini bahaya. Aku nggak mau diapa-apain sama orang itu. Gimana? Tolong! Ada apa, Bu? Pak, itu Pak, orang itu dari tadi tuh ngikutin saya terus, kayaknya dia itu begal, Pak. Begal. Ayo kita hajar, ayo. Begal ya. Berani ya begal dari sini. Tolong. Ayo kita bisa orang baik-baik. Ajar lo yang begal dari sini. Bukan, saya tuh orang baik-baik. Saya tuh orang baik-baik dari lahir. Aduh. Saya kenal sama ibu itu. Enggak, Pak. Saya nggak kenal sama dia. Dia nggak ada aja. Saya nggak kenal. Dasar begal. Tunggu. Saya kenal sama ibu itu. Iya, Pak. Sorry. Ternyata saya kenal sama dia, Pak. Maaf ya, Pak. Lah gimana sih, Bu? Tadi katanya begal, sekarang kenal. Begal tapi kenal. Iya, padahal udah kita hajar. Iya, sorry ya, Pak. Sorry ya, Pak. Ya ampun. Bang, maaf ya, Bang. Maaf. Heh, kamu ngapain ngikutin saya? Hah? Ibu, saya teh mau bicara penting sama ibu. Bicara penting apa? Jangan di sini atuh. Perut saya lapar. Kita ke kafe ya. Saya lapar. Belum makan. Nanti kalau saya belum makan biasanya saya nggak bisa ngomong, Bu.
ke kafe aja tuh. Kafe? Bilang aja kamu mau makan gratis. Ya udah, kita ke kafe. Tapi awas ya, kalau sampai informasinya nggak penting, kamu bayar sendiri makanannya. Ya tenang aja. Duluan. Pokoknya kamu harus janji ya sama aku. Gak boleh turun dari mobil. Iya, aku nggak bakal kemana-mana. Kalau sampai kamu ngelanggar janji, aku bakalan kecewa banget sama kamu. Aku bakalan marah dan aku gak akan maafin kamu. Ya kan aku udah ngomong, pokoknya aku nggak bakal turun. Aku bakal diam di sini. Oke. Janji. Devan! Oke. Aku pikir Alia bakal benci sama aku. Setelah tahu aku yang menyabotase wall climbing sampai Devan celaka. Tapi kenapa dia masih mau ketemu sama aku ya? Apa sebenarnya Alia nggak semarah dan sebenci itu sama aku? Tenang, Jack. Lo nggak boleh gugup. Lo harus terlihat santai. Kenapa kamu mau ketemu sama aku, Al? Kamu masukin aku ke penjara seperti yang kamu bilang. Aku tuh beneran kecewa sama kamu, Jack. Ternyata bener. Kamu yang sabotase wahana wall climbing itu. Aku gak nyangka kamu bisa setega itu. Kenapa kamu tega sama Devan, Jack? Kenapa? Aku kan udah kasih tahu alasan aku, Al. Aku lakuin ini semua demi kamu. Karena aku nggak sanggup melihat Devan ngerendahin kamu, Alia. Tapi gak seharusnya kamu membahayakan nyawa orang lain, Jack. Kenapa kamu tuh jadi jahat? Aku tahu kamu tuh orang baik. Kamu cuma hilaf kan, Jack? Bilang sama aku kamu tuh cuma hilaf karena aku tahu persis kamu itu seperti apa. Kamu tuh orang baik. Terus kamu maunya apa sekarang, Al? Aku datang ke sini aku mau mohon sama kamu, Jack. Tolong ya, Jack. Jangan pernah kamu melakukan hal apapun lagi yang membahayakan Devan. Aku mohon bisa sama kamu, mohon bisa sama kamu. Jadi kamu datang ke sini, Al. Sampai kamu memohon ke aku, itu semua demi Devan. Supaya Devan aman. Gitu, Al. Sebesar itu rasa peduli kamu buat Devan. Ini bukan cuma soal Devan, Jack. Ini juga tentang kamu. Kamu teh kenapa? Kamu beda dari dulu. Cakra yang aku kenal gak seperti ini. Cakra yang aku kenal orang baik. Tolong, Cak. Kembaliin Cakra yang aku kenal. Jangan lagi kamu berbuat jahat. Aku gak mau persahabatan kita hancur, Cak. Kamu
kamu gak lupa kan? Kita kenal dari kecil. Kita bersahabat baik selama ini. Aku nggak mau jadi sahabat kamu lagi, Alia. Mereka ngomongin apa sih? Apa mungkin Alia minta maaf ke dia karena aku udah mukulin Cakra di kantor? Mungkin itu kali ya. Atau Alia merasa bersalah karena dia gak bisa belain Cakra di depan aku. Atau dia sedih ngelihat Cakra dipukul-pukulin sama aku. Ada yang bener yang mana sih? Alia, kamu kenapa sih segitu perhatian dan sayang sama Cakra sampai kamu rela ketemu sama dia sendirian, gak mau ditemenin sama aku? Kenapa sih? Nggak bisa. Aku harus turun. Aku harus tahu mereka ngomongin apa. Ke dia, karena aku udah mukulin Cakra di kantor. Mungkin itu kali ya. Atau Alia merasa bersalah karena dia gak bisa belain Cakra di depan aku. Atau dia sedih ngelihat Cakra dipukul-pukulin sama aku. Ada yang bener yang mana sih? Alia, kamu kenapa sih segitu perhatian dan sayang sama Cakra sampai kamu rela ketemu sama dia sendirian, gak mau ditemenin sama aku? Kenapa sih? Nggak bisa. Aku harus turun. Aku harus tahu mereka ngomongin apa. Kalau sampai kamu ngelanggar janji, aku bakalan kecewa banget sama kamu. Aku bakalan marah, dan aku nggak akan maafin kamu. Nggak bisa. Kalau aku turun dan samperin mereka, Alia akan marah banget sama aku. Nggak, aku harus diam di sini. Aku harus kasih kepercayaan ke Alia untuk menyelesaikan masalahnya dengan Cakra. Tapi kenapa? Kenapa kamu gak mau sahabatan lagi sama aku, Cak? Segampang itu mutusin persahabatan kita yang udah dari lama ini. Jangan bilang kenapa kamu gak mau bersahabat lagi sama aku karena kamu kecewa. Karena aku gak bisa balas perasaan kamu. Alia, kamu itu orang paling penting dalam hidup aku, Alia. Sepanjang hidup aku itu selalu soal kamu. Aku selalu berusaha untuk jagain kamu, untuk melindungi kamu dan keluarga kamu, Al. Memang aku bukan manusia yang sempurna, aku banyak salahnya. Dan banyak yang aku sesalin, Alia. Salah satunya aku menyesal karena aku udah curi motornya Devan. Aku ngerasa bersalah soal itu, nggak seharusnya aku lakuin itu, Alia. Aku juga menyesal karena aku nggak bisa ungkap perasaan aku sesungguhnya buat kamu, Al. Kamu pernah nggak sih, Al? Pikirin apa yang aku rasain selama ini? Dan menurut aku sekarang ada yang lebih penting dari persahabatan kita, Al. Apa? Apa yang lebih penting dari persahabatan kita yang dari kecil itu? Aku nggak bisa bohongin diri aku sendiri lagi, Al. Aku nggak bisa bohongin kamu juga. Aku nggak bisa kembali ke Cakra yang dulu. Aku nggak bisa jadi sahabat kamu karena aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu, Al. Aku yang lebih pantas jadi suami kamu, Al. Karena aku bisa nikah sama kamu dengan rasa cinta, bukan dengan kontrak seperti Devan. Udah selesai belum
belum sih makannya? Cepetan dong makannya, lama banget. Kamu mau kasih informasi penting apa? Untung gak ada teman sosialita aku di sekitar sini. Kalau enggak, bisa malu aku gara-gara kelakuan supir mamanya Alia ini. Udah selesai makan, Bu. Maaf ya. Tadi saya fokus makan. Soalnya saya lapar dari pagi belum makan. Ya udah cepetan ngomong. Begini, Bu. Saya mau bicara soal menantu Ibu. Hah, menantu saya? Ya, Mbak Alia. ya. Jadi gini. Kalau Pak Fuad sampai membocorkan soal pernikahan kontrak saya dan Alia, atau berani-berani memeras Alia lagi, saya akan serahin barang bukti video ini ke polisi. Dan saya jamin, Pak, dengan barang bukti video ini, Bapak akan mendekam untuk waktu yang sangat lama di penjara. Aduh, kumaha ya teh. Saya bongkar nggak ya soal pernikahan palsu Alia dan Mas Devan? Pas dengar serine polisi, aku takut pisan, Devan itu bukan orang sembarangan. Kalau saya teh sampai bocorin rahasianya, mau kabur kemanapun, Mas Devan pasti akan tetap bisa nyeret saya ke penjara tuh. Aduh, kumaha ya nya. Hei, halo. Kamu kenapa sih? Kamu jadi ngomong nggak? Hah? Kok malah diem sih? Kamu mau kasih tahu saya apa? Kamu mau kasih tahu saya tentang ayahnya Alia kan yang katanya pengusaha tekstil di New York itu? Itu bohong kan? Iya kan? Kan, Bu. Bukan soal itu. Soal itu sih saya nggak tahu apa-apa. Majikan saya itu nggak pernah cerita apa-apa tentang suaminya. Oke. Atau kamu mau kasih tahu saya tentang identitas aslinya Alia kan? Iya kan? Siapa dia sebenarnya? Iya kan? Kamu mau kasih tahu itu kan? Bukan, Bu. Bukan. Bukan. Terus apa dong? Kamu tuh jangan bikin saya penasaran. Cepetan ngomong. Iya, Bu. Ini saya lagi ngomong. Emang nggak kedengaran suara saya? Emang dari tadi saya bersiul apa? Astaga nih orang ya. Kurang ajar banget sih. Maksud saya ngomong tentang identitas Alia yang sebenarnya. Saya teh mau tanya kabar Mbak Alia. Penting kan? Mbak Alia itu kan penting banget buat ibu. Dia menantu kesayangan ibu kan? Kurang ajar ya kamu ya. Kamu tuh udah jauh-jauh ngikutin saya dan ngajak saya ke tempat kayak gini cuma hanya untuk nanya kabarnya Alia. Iya. Iya, salah. Kamu tuh udah buang-buang waktu saya, tahu nggak? Kamu tuh sengaja ya mempermalukan saya ya? Iya. Hah? Enggak, Bu. Siapa yang mau mempermainkan ibu? Waduh, ini orang teh emosian banget. Udah minta maaf, masih aja marah-marah wae. Terpaksa SMP, singges makan pulang. Kabur. Begini, Bu. Jangan kabur. Saya belum selesai bicara. Ngajar gemes. Kurang ajar banget orangnya. Tapi itu semua nggak mungkin, Cak. Nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin, Alia? Kamu bisa milih untuk bahagia dengan kamu meninggalkan Devan. Aku nggak bisa ninggalin Devan, Cak. Dan kamu tahu alasannya apa. Aku dijelasin panjang lebar sama kamu tentang perasaan aku ke Devan itu seperti apa. Dan aku nggak ngerti sama kamu. Kenapa kamu bisa nyerahin hati kamu ke laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Ke laki-laki yang cuma bisa ngerendahin kamu, Al. Devan itu pengecut, tau nggak sih, Al? Dia cuma mampu kasih kamu pernikahan yang palsu.
Aku nggak peduli soal itu. Gak penting buat aku. Kapan sih kamu bisa buka mata kamu, Al? Al, yang aku bisa kasih kamu lebih dari apa yang Devan bisa kasih ke kamu, Al. Karena aku tulus cinta sama kamu, tau gak sih, Al? Aku benar-benar cinta sama kamu, Al. Aku rela ngasih nyawa aku buat kamu. Jack, makasih. Makasih pisan atas semua cinta yang kamu kasih ke aku. Kalau kamu nggak bisa bohongin diri kamu sendiri, aku juga nggak bisa bohongin diri aku sendiri. Hati aku memilih Devan, Jack. Cinta nggak bisa dipaksain. Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku nggak mau nyakitin hati sahabat aku. Yang aku butuh dari kamu itu cuma persahabatan yang tulus. Itu yang aku mau. Aku nggak mau itu, Al. Aku maunya kamu, Al. Cinta kamu. Kenapa kamu nggak coba buka sedikit hati kamu buat aku, Al? Kamu kan tahu sendiri besarnya cinta aku buat kamu, Al. Ya? Aku mohon banget pengertian dari kamu, Cak. Bahwa hubungan kita gak akan pernah lebih dari persahabatan. Aku minta maaf. Karena hati aku cuma buat Devan. Kita sahabatan aja ya, Cak. Seperti apa yang udah kita lakuin selama ini. Kok ngobrolnya lama banget sih? Ngomongin apa selama ini? Kok Alia kayaknya nyaman banget sih ngomong sama dia? Kalau emang itu yang kamu mau, terserah. Tapi kamu jangan pernah berharap kalau aku bisa kembali ke Cakra yang dulu. Aku nggak peduli kalau kamu anggap aku jahat, Al. Karena kalaupun aku jahat karena kamu, Al. Kamu jangan pernah berharap kalau aku bisa kembali ke Cakra yang dulu. Aku nggak peduli kalau kamu anggap aku jahat, Al. Karena kalaupun aku jahat karena kamu, Al. Cakra mau pergi. Tapi kok sendirian gak bareng sama Alia? Alia kok masih di situ? Kok dia gak balik ke mobil sih? Alia ngapain sih? Alia kok kayaknya peduli banget ya sama Cakra. Sampai dia takut banget aku ngapa-ngapain dia. Kesannya aku ancaman yang harus dijauhin dari Cakra. Demi ngelindungin Cakra. Sebel banget. Mbak, Pak Miko kemana ya? Pak Miko nggak ada, Mbak. Barusan sih dia bilang sama saya kalau pengen ke kafe di sebelah kantor. Di Cafe Mahoni? Iya, Pak Miko emang biasa makan siang di sana. Oke, terima kasih. Aku harus temuin Miko secepatnya.
Udah selesai ngomong sama Cakra? Terus tadi ngomongin apa sama Cakra? Udahlah, sekarang gak usah bahas Cakra lagi. Lebih baik kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit ngapain? Tangan kamu pasti sakit kan tadi berantem sama Cakra. Enggak kok, tangan aku baik-baik aja kok. Pokoknya kita harus ke rumah sakit. Nurut. Oke, kita ke rumah sakit. Miko. Ini sih, mau pesan apa? Nanti aja, Mbak. Oke, kasih. Yang nyuruh kamu duduk di situ siapa ya? Aku sudah tidak mau diganggu. Bisa ya, kamu enak-enakan makan di sini setelah kamu menculik Nisa. Nyulik Nisa? Aku nggak tahu apa-apa. Jangan pura-pura nggak tahu kamu ya. Kamu kan otak dari penculikan anak kandung kamu sendiri ya? Iya kan? Oh iya, ada buktinya. Jangan pernah kamu melakukan hal apapun lagi yang membahayakan Devan. Aku mohon bisa sama kamu, aku mohon bisa sama kamu. Aku mohon banget pengertian dari kamu, Cak. Bahwa hubungan kita gak akan pernah lebih dari persahabatan. Aku minta maaf. Alia, kamu minta aku ngerti, Al. Aku nggak akan ngerti. Selamanya aku nggak akan dan aku nggak mau ngerti, Alia. Aku akan lakuin apapun, Alia, untuk merebut kamu ke dalam pelukan aku. Kamu harus jadi milik aku, Al. Hanya milik aku. Sini lo, naik lo, buruan. Lo bisa bawa motor nggak sih? Apa? Hah? Lo nyari mati ya? Maaf. Lo pikir jalanan ini punya nenek moyang lo? Ya bang, maaf bang. Hati-hati lo naik kali. Ya bang. Udah sana lo pergi. Dah! Aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau mau nuduh orang, ada buktinya. Punya buktinya? Kali ini memang aku nggak punya bukti apa-apa. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Aku akan membalas semua perbuatan kamu laki-laki tidak bertanggung jawab. Aku takut dan rasa ancaman kamu. Aku takut. Tapi sayangnya, kamu tidak punya bukti apapun lagi. Karena rekaman itu sudah aku bakar, ingat kan?
Kenapa? Marah? Kesel? Emosi? Udahlah, ya. Kamu udah sendirian sekarang. Nggak usah berani ngelawan aku. Karena kamu sudah tidak punya apapun lagi sekarang. Kamu tuh udah ganggu aku ya. Jadi males makan. Titip ya, bayar. Gak punya bukti ya? Kamu salah besar, Miko. Nisa. Aku masih punya Nisa. Dia bukti hidup hubungan kita, Miko.